Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersama-sama malam hari ini kami datang. Kami bawa setiap hati kami dan segenap keberadaan kami malam hari ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau nyatakan lalu pujian kami bahwa satu-satunya pribadi yang kami perlukan berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami dan menyatakan satu-satunya yang kami perlukan, kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang datang bersyukur. Naikkan pujian-Mu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, terima kasih. Oh, kami bersyukur, Kau terlalu baik, Kau sungguh baik. Haleluya, amin, terima kasih. Mari sembah. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, ya amin, Bapa, amin, untuk selamanya. Oh, mari lebih dalam katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan Berjalan di kami samping perlu Engkau Bapa. Tuhan. seumur hidup Selama-lamanya, oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu kami perlu Bapa. Engkau. Berjalan di samping-Mu Bapa, Tuhan, selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan ku perlukan kasih-Mu kasih-Mu Bapa. Bapa. Peganglah tanganku ya Iya. Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami menyatakan
berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku. Selama ku hidup Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Pegang Bapa, tanganku Tuhan untuk selamanya. Oh Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku, berjalan bersama-Mu, melewati setiap perkara hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau yang bawa kami terbang tinggi, melewati setiap perkara kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. kami perlu Engkau Tuhan. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, Lebih dari nafasku lebih Bapa, dari nafasku. ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi bersama mari katakan, Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. lebih dari segalanya, Lebih dari nafasku Tuhan. ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selama kami hidup, kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, satu-satunya yang peduli akan hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengerti akan setiap apa yang kami hadapi hari-hari, satu-satunya Tuhan yang tahu setiap hati kami. Engkau yang melihat kedalaman hidup kami, hati kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau adalah tempat perlindungan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu hati kami nyatakan terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami selalu Tuhan, pimpin hidup kami senantiasa. Oh, bersyukur buat semua
terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Malam hari ini kami bawa hati kami, segenap pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu sembah kami ya. Haleluya, haleluya. Pujian bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk dan bertata, yang duduk di tahta. Berkuasa Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, nyatakan bagi anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Haleluya. Sembah Dia, mari sama-sama. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi anak domba berkuasa, yang duduk di tahta. hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sing haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi Allah yang kudus. Layak Engkau disembah Tuhan. Lagi bersama angkat hatimu, mari sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, Kau berkuasa yang duduk di tahta selama-lamanya. Haleluya. Ini setiap kami memuji-Mu, penyembah-Mu Tuhan. Kami berseru haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat kami. Hanya Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Raja yang kudus Engkau. Sekali lagi bersama-sama mari angkat hatimu, katakan haleluya. Sembah Dia, haleluya. haleluya.
bagimu Tuhan. bagi anak domba. Oh berkuasa Selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biarkan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Datang menyembah-Mu, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak disembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Yes. Biarkan kami menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yes. Biarkanlah, mari dengan sungguh hati sembah Tuhan. Yes. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah kami sembah. Yes Jesus, walau tak dengan puisi yang indah, biarkan kami menyembah-Mu, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, mari lebih lagi biarkanlah ku menyembah. Yes, kami sembah Engkau walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah. Amin.
memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah lebih lagi. Biarkanlah Ku menyembah, nikmati kasih Tuhan malam ini. walau tak dengan Jesus. puisi yang indah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, karena itu Tuhan kami rindu untuk kami semakin mengerti kebenaran-Mu dan kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan agar hidup kami boleh terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar firman Tuhan berbicara bagi hidup kami, bahkan mengoreksi hidup kami dan membuat kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali Mesbah Doa pada hari ini. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan juga luar biasa. Iya, dan kita akan sama-sama ya membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, dan kesaksian malam ini dari Ibu Diva, umur 36 tahun dari Surabaya. Shalom Ibu Debbie, nama saya Diva, 36 tahun dari Surabaya. Saya ingin bersaksi tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Karena saya disembuhkan Tuhan dari sakit syaraf, yaitu pembengkakan pembuluh darah. Dan juga saya terbebas dari dugaan AFM, ya, arteriovenous malformation, yaitu kelainan perkembangan pembuluh darah yang menghubungkan arteri dan vena, sehingga itu sangat mengganggu aliran darah saya. Ya, pada tahun 2022 yang lalu hasil MRI mengarah ke AFM karena saya sulit untuk berjalan, saya sulit berdiri, bahkan duduk. Kaki saya juga sering bengkak, sering sekali terasa kram dan sering merasa hampir pingsan. Saya sempat cuti sekitar 6 bulan dari pekerjaan saya. Awalnya hal tersebut ya terjadi karena pada waktu itu saya sempat jatuh di kantor. Ya, karena penerangan di area parkiran kantor yang sangat minim dan ada pipa yang posisinya tidak benar. Lobi utama sedang direnov, seminggu kemudian saya merasa sulit untuk berjalan. Kaki saya bengkak dan juga duduk susah dan sering keringat dingin.
Tidak ada tulang yang retak, kondisi tulang semua normal ya setelah beberapa kali dicek. Singkat cerita, setelah MRI dengan cairan kontras, saya diputuskan harus ditindak DSA dengan kateter dari pembuluh darah. Saya ditangani oleh dokter bedah syaraf dan saya sempat membaik selama setahun di tahun 2023 yang lalu. Setelah membaik, saya harus lembur kerja lagi, saya jarang olahraga dan saya posisi duduk terlalu lama sehingga akhirnya sakit itu datang kembali dan kambuh ya. Saya harus lembur karena ada pengurangan staf bawahan serta ada staf yang ya demo juga malas-malasan bekerja. Saya sempat drop kondisinya dan akhirnya saya pindah ke rumah sakit lain yang jauh lebih mahal. Namun setelah operasi penyuntikan pain ya manajemen yang kedua, kaki saya semakin sakit ya, bukan sembuh, semakin sakit. Untuk duduk juga semakin susah dan saya memutuskan harus mengundurkan diri, resign dari kantor. Meskipun saya dicegah beberapa kali tapi sudah tidak bisa. Kondisi saya semakin sakit dan akhirnya saya kembali ke dokter bedah syaraf di rumah sakit yang sebelumnya. Dan menyarankan saya untuk mengikuti tes autoimun. Dan hasilnya ternyata positif saat dites. Dan itu mengarah ke rheumatoid arthritis, yaitu peradangan pada sendi yang terjadi akibat gangguan autoimun, di mana sistem imun tubuh saya justru menyerang jaringan-jaringan tubuh saya yang sehat. Aduh Ibu Debbie ya, saya tuh benar-benar ya sakit dan saya juga ingin menambahkan mengapa saya tidak merasa damai sejahtera di kantor saya, Bu. Ya padahal secara gaji saya puji Tuhan ya lumayan puluhan juta. Untuk hidup sangat lebih dari cukup. Namun di kantor tuh karena makin banyak ya hal-hal yang negatif terungkap, banyak pelanggaran material ya, karyawan-karyawan yang lain juga dan tidak ditindak tegas ya oleh perusahaan. Dan saya sebagai manajer account dan atasan saya dan direktur dari keuangan mewajibkan saya dan tim untuk terus harus ya menyajikan kesalahan-kesalahan administratif seluruh departemen. Saya merasa banyak yang tidak menyukai keberadaan saya ya dan juga tim accounting saya. Selain itu, saya juga salah satu dari 10 karyawan yang orang Kristen. Sedangkan 670 karyawan lainnya ya mereka tidak seiman. Jadi saya semakin tidak damai sejahtera, Bu. Tekanan itu dalam pekerjaan memang bikin orang stres ya saudara ya. Dan saya berdoa, saya berusaha bertahan ya 10 tahun di pekerjaan ini. Namun saya terus ya bertanya kepada Tuhan, saya harus bagaimana Tuhan. Sementara saya semakin ya tidak damai sejahtera, saya ambil doa puasa bahkan ya. Ya saya apalagi itu saat bulan puasa ya, maka ya begitulah Bu ya, udah di kantor itu atmosfernya sudah tidak enak. Dan awal tahun 2024 saya diizinkan Tuhan untuk resign karena memang kondisi saya juga sudah tidak memungkinkan karena sakit. Dan saya baru optimis dengan usaha saya dan suami ketika sudah resign. Akhirnya ya optimis dengan usaha yang dirintis oleh suami. Dan anak saya juga semakin bagus perkembangannya karena saya mendampingi dia dalam mengurusi usaha. Puji Tuhan Bu, ya mungkin karena saya lebih bersuka cita sehingga saya lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman yang seiman. Ya serta saya lebih banyak waktu mendengarkan khotbah-khotbah. Saya juga mulai setia terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya dan keluarga semakin dikuatkan dalam iman. Sehingga kondisi saya terus membaik dan saya semakin kuat. Saya tidak minum obat autoimun lagi. Dalam waktu 5 bulan terakhir ini saya hanya minum suplemen herbal yang memang mendukung untuk kondisi saya. Dan pastinya makanan dan minuman juga saya pilih sesuai dengan arahan dokter. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya juga saya mengucap syukur buat Ibu Debbie. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
ya yang sudah memakai Ibu Debbie sekeluarga juga beserta tim. Terus dipakai Tuhan luar biasa dalam perkenanannya, menguatkan banyak orang. Amin. Saya berdoa semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Salam hangat dari saya Bu Diva, ya, juga suami dan anak saya. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Memang saudara ya ketika kita ini mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, seringkali lingkungan pekerjaan, ya di kantor yang yang tidak positif, yang negatif itu bikin kita stres. Dan tanpa kita sadari ketika kita stres, ya kita semakin tertekan sehingga berujung pada ya sakit fisik. Dan sakit fisik itu memang sangat ditentukan oleh jiwa kita atau mental kita, ya. Puji Tuhan, sekarang ibu malah resign, bantu keluarga, bisnisnya semakin berkembang, bahkan dapat bonus disembuhkan. Kenapa? Karena hatinya gembira. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di Mazmur pasal yang ketiga. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur pasal yang ketiga. Ini adalah Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya, jadi kita lihat di sini saudara, ketika pada waktu Daud mengalami pergumulan yang begitu hebat, ya, karena anaknya ini berdosa dan dia ingin membunuh Daud. Ya, dan di situ Daud bergumul dengan Tuhan. Ya, kita ingat bahwa kenapa Daud mau dibunuh oleh anaknya? Itu adalah akibat dosa yang dulu pernah Daud lakukan. Ya, ketika Daud melakukan sebuah kesalahan besar, dia berselingkuh dengan Betseba, dia membunuh Uria, sehingga Tuhan berfirman, engkau akan melihat kutuk itu akan terjadi, bahwa kerajaanmu tidak kokoh, bahkan anak-anakmu sendiri nanti akan berperang melawan engkau. Dan Tuhan bilang bahwa pedang tidak akan menjauh dari kaum keluargamu. Sehingga Daud mengalami disakiti oleh anaknya terus karena dia upah dosanya, saudara. Absalom ini tidak takut Tuhan, tidak bertobat. Daud berdoa dalam kesesakannya. Dia berkata begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Selah. Ya, saudara, kalau kita lihat di sini dalam Mazmur pasal yang ketiga ini, Daud merasa seperti dia berada di kelompok minoritas, ya. Kenapa, saudara? Karena memang sebanyak 10.000 prajurit itu sedang mencari dia, ya, untuk menemukan dia. Musuh-musuh Daud, ya, itu bukan saja memandang kehidupannya secara berbeda, tapi mereka juga giat untuk berusaha mencelakakan Daud. Dan sebagai raja, Daud itu bisa saja mempercayakan pasukannya untuk mengalahkan Absalom. Namun dia bergantung hanya kepada kemurahan Allah. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa itulah upah dosa yang pernah dia lakukan dulu. Ya, karena Daud itu merasa memang itulah dia harus bayar karena dosa yang pernah dia lakukan. Tuhan pernah mengucapkan itu. Ya, dan dia berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Selah. Ya, jadi Daud itu merasa kenapa dia mengalami begini banget, dan orang itu berkata, mana pertolonganmu sekarang? Kau sendiri mau dibunuh. Ya, tetapi Daud menetapkan hati bahwa hanya dari Tuhan saja datang perlindungannya, saudara. Kita lihat lanjut ayat yang ketiga. Di sana Daud berkata begini, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ya, kita tahu bersama bahwa memang Daud harus membayar harga dari dosa yang pernah dia lakukan, dan itu yang Tuhan berkata bahwa pedang tidak akan menjauh dari keturunanmu, dari anak-anakmu, dari keluargamu. Kau akan terus berperang sebab dosa yang sudah kau lakukan. Ya, dan Daud bukan sedang duduk di tahtanya di tempat yang penuh kuasa. Tetapi saat ini Daud menulis kitab ini ketika dia sedang berada dalam pelarian untuk menyelamatkan nyawanya dari anaknya Absalom yang pada waktu itu memberontak dan dari sekelompok pengkhianat.
Ketika keadaan tidak bergantung, ya tidak menguntungkan kita, ya kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa Allah itu sudah meninggalkan kita atau menentang kita. Tetapi Daud mengingatkan kita bahwa justru kebalikannya, ya. Ketika segala sesuatu tampaknya tidak beres, maka Allah akan tetap menjagai kita, ya, dalam keadaan posisinya yang penting kita ini benar-benar sudah bertobat. Ya, Daud menyadari banget bahwa dia harus membayar harga akibat dosa yang pernah dia lakukan dulu, dan itu adalah nubuat yang sudah Tuhan sampaikan bahwa anakmu sendiri akan meniduri istrimu sebab dosa kau sudah tiduri Betseba membunuh suaminya Uria dan melakukan kekejian itu. Tuhan berkata, ya maka dari sekarang keluargamu, anak-anakmu justru akan memberontak terhadap engkau. Tetapi satu hal yang kita lihat dari Daud yang luar biasa di sini adalah dia tidak menyalahkan Tuhan seperti Ayub, ya, di kisah Ayub yang kemarin berkata, engkau curang, engkau kejam, engkau tidak adil. Karena Daud menyadari kesalahannya, dia tetap berkata bahwa ya Tuhan adalah perisai, tempat perlindungan. Dan kita membaca ada kata Sela di sana, saudara. Ya, Sela itu adalah terjemahan dari kata Ibrani yaitu Selah, ya. Dan kata ini muncul selama 71 kali dalam kitab Mazmur dan 3 kali dalam kitab Habakuk. Sekalipun penggunaannya yang tepat tidak diketahui, namun kata tersebut ya memungkinkan, ya merupakan satu tanda musik. Ya, di 3 pendapat tentang makna dari Sela ini, yaitu yang pertama, kata ini adalah menunjuk ya kepada musik bagi para penyanyi dan orkestra bermain ya dengan cara yang keras atau kuat, ya. Namun yang kedua juga ini bisa berarti merupakan tanda untuk mengangkat tangan atau suara ya dalam ibadah, atau tanda bagi imam untuk memberikan ya berkat, ya, atau ya ini juga merupakan frase di mana kita berkata amin gitu, ya. Jadi kata Sela ini ya muncul di dalam kitab Perjanjian Lama di Mazmur ini. Jadi karena kita tahu Mazmur ini adalah lagu-lagu ya nyanyian Daud, ya, doa-doanya. Jadi Sela itu seperti berhenti sejenak, ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Sekalipun Daud ada dalam persoalan yang berat, mau dibunuh oleh banyak orang, mau dibunuh oleh anaknya juga, tapi dia berkata bahwa ya aku membaringkan diri lalu tidur, ya, karena apa? Tuhan menopang aku. Jangan biarkan masalah, pergumulan, tantangan hidup membuat kita ini tidak bisa tidur. Banyak orang ketika ada masalah tidak bisa tidur. Ketika engkau sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, maka engkau pasti bisa tidur. Ya, jangan ada orang yang tidak bisa tidur loh, saudara. Kalau engkau tidak bisa tidur, berarti kau tidak menyerahkan Tuhan sebagai tempat sandaranmu dan tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang menopang hidupmu. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ya, dari Tuhan datang pertolongan. Kata Daud, berkat-Mu atas umat-Mu. Sela, ya. Jadi kita melihat di sini, saudara, ini adalah sebuah tema yang ditulis oleh Daud tentang bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun banyak ribuan orang mau mengepung, ya, Daud bilang, tapi aku tetap tidur karena Tuhan menopang aku. Jadi saudara, kita lihat dari pasal ini kita mau menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongan kita, tempat sandaran kita, bukan hanya ketika kita dalam keadaan tertekan saja, dalam segala keadaan Tuhan tuh selalu menopang kita. Dan jangan pernah takut, ya, jangan pernah gak bisa tidur karena ada masalah. Jadikan Tuhan sebagai penopangmu, jalani setiap prosesmu, bayar harga. Makanya jangan berbuat dosa supaya kita juga tidak mengalami pencobaan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau mengizinkan kami membaca firman Tuhan, merenungkannya. Biar firman ini menjadi kekuatan rema dalam hati dan hidup kami, sehingga apapun persoalan yang kami hadapi, kami tak berkata Tuhan penolong kami, Tuhan perteduhan kami, Tuhan perlindungan kami. Engkau yang menopang kami dalam menghadapi persoalan badai masalah, kami tetap bisa tidur nyenyak sebab Tuhan yang menopang. Apapun masalah yang sedang kami hadapi Tuhan, baik dalam keuangan, rumah tangga, kesehatan, sakit, penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali, bahkan Engkau sembuhkan setiap yang terbaring sakit, pulihkan setiap orang yang mengalami masalah dalam keuangan, yang berkekurangan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap kami. Yang ingin punya anak, Tuhan berikan anak keturunan ilahi. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Lawatan-Mu tercurah bagi Indonesia, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Juga bagi semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan, karena itu saudara mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku